Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Al Burhan, atau biasa disapa dengan Pak BN. Kita akan berbicara lagi tentang filsafat di bagian kedua. Ya, lanjutan dari yang pembicaraan yang lalu tentang apa itu filsafat, bahasa, dan pendidikan. Sekarang kita akan berbicara tentang filsafat analisis bahasa. Kita lihat ya. Oke. Apa itu filsafat analisis bahasa? Ya, banyak hal yang harus dibicarakan di sini tentang filsafat analisis bahasa. Ini adalah materi kedua untuk mata kuliah dasar-dasar filsafat di jurusan pendidikan bahasa tentunya. Atau di jurusan lain juga bisa mendengarkan channel ini. Yang pasti, saat ini kita akan berbicara tentang kaitan antara filsafat dan bahasa. Bagaimana fungsi bahasa itu? Oke. Setelah mendengarkan podcast ini, Anda akan memahami hubungan bahasa dan filsafat, beberapa tokoh dan pandangan tradisional, tradisi empirik, dan filsafat analitik. Kita mulai perbincangan ini dengan definisi. Filsafat analitik bahasa, ya, filsafat analitik bahasa, maksud saya, metode yang khas untuk menjelaskan, menguraikan, dan menguji kebenaran ungkapan-ungkapan filosofis. Menguraikan dan menguji kebenaran hanya mungkin dilakukan lewat bahasa, karena bahasa memiliki fungsi kognitif. Pada umumnya, para ahli membagi filsafat analitik ini ke dalam 3 aliran, yaitu atomisme logis, positivisme logis, dan empirisme logis juga, atau yang disebut dengan filsafat bahasa biasa. Empirisme logis itu yaitu tadi ya, dan filsafat bahasa ya. Oke, kita akan bicara tentang fungsi bahasa. Bahasa pada umumnya menganggap, maksud saya, manusia pada umumnya menganggap bahasa itu biasa-biasa saja. Jarang orang berpikir tentang bagaimana bahasa itu tercipta. Bahasa itu ada di masyarakat, hadir, dan mereka gunakan untuk komunikasi. Tapi jarang orang berpikir bagaimana bahasa itu. Coba bayangkan bila bahasa tiba-tiba menghilang dari kehidupan manusia. Dengan bahasa seorang bayi yang menangis untuk mengekspresikan dahaga atau perlunya diaper.
Dengan bahasa, seorang filsuf menemukan ekspresi atau nama untuk merujuk sebuah konsep. Sebut saja istilah-istilah definisi, proposisi, hipotesis, aksioma, verifikasi, falsifikasi, dan sebagainya. Penanaman terhadap konsep-konsep itu sendiri adalah langkah pertama untuk membangun pengetahuan. Kata adalah simbolisan atau tulis bagi benda atau konsep yang disebut referen sebagai objek kata. Karena berkomunikasi menggunakan bahasa untuk merujuk pada referen rujukan, maka simbol itu harus permanen. Jika tidak, komunikasi menjadi berantakan. Bila tidak dituliskan, bahasa akan kehilangan sifat permanennya, sehingga rujukannya bisa hilang. Karena itu bahasa tulis menjadi penting sebagai perekam peradaban manusia. Ada sejumlah fungsi bahasa yang mendukung dokumentasi peradaban manusia sebagai berikut ya. Ini yang tulis Rotitus dan kawan-kawan 1979. Dalam literatur linguistik, kita mengenal berbagai fungsi bahasa dengan istilah yang kadang-kadang berbeda, namun intinya sama, bahwa bahasa mendokumentasikan peradaban. Yang pertama, fungsi bahasa itu adalah fungsi kognitif. Lewat ilmu pengetahuan dan filsafat, manusia mencari kebenaran. Dengan bahasalah manusia menjelaskan proposi-proposi yang diperkirakannya, apakah benar atau salah, sehingga ia menerima atau menolaknya secara rasional. Yang kedua, bahasa berfungsi sebagai emotif. Fungsi ini mencakupi fungsi ekspresif dan evokatif, yang disebut pertama merujuk pada peran menyatakan perasaan, sedang yang disebut terakhir merujuk pada suasana yang menyebabkan orang lain memberi respon emosional terhadap suasana. Manusia memiliki fantasi dan idealisasi untuk berlari mundur dari masa kini ke masa lalu, kemudian mengangkasa ke masa depan. Dengan leluasa ditinggalkannya ruang dan waktu di sini untuk menjelajah ruang dan waktu di sana. Fungsi yang ketiga itu fungsi imperatif. Dengan bahasa manusia dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, dengan bahasa manusia mengontrol perilaku manusia lain. Politik adalah seni menguasai dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka muncullah istilah bahasa politik sebagai kajian khusus dalam sosiolinguistik. Manusia harus memiliki keberanian untuk meraih kekuasaan. What is good? To brave is good. What is bad? All that comes from weakness. Demikian kata Nietzsche. Yang keempat ya, tadi baru 3. Oke, yang keempat, manusia dimanapun juga mengenal upacara atau ritual, fungsi seremonial. Jadi bahasa itu berfungsi sebagai seremonial juga. Manusia dimanapun juga mengenal upacara atau ritual, termasuk cara menghormati orang lain. Setiap masyarakat mesti menghormati ritual pada kulturnya masing-masing untuk mengendalikan diri. Karena kendali itu bisa bertahan secara sosial dan diperlakukan sebagai bagian dari umat. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau jun politikon. Sebentar ya, ada handphone saya bunyi. Oke. Yang keberapa tadi? Lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang kelima. Betul, yang kelima. Fungsi metalingual. Fungsi kelebihan bahasa, kelebihan manusia antara lain adalah kemampuannya untuk mendeskripsikan bahasa untuk dirinya. Bila kita menggunakan bahasa untuk merujuk pada benda seperti kebun, gunung, telaga, misalnya, maka dikatakan bahwa kita menggunakan object language, yaitu bahasa untuk mendeskripsikan objek. Tetapi sebagai peminat bahasa, Anda memiliki kompetensi untuk membahas objek language ini, ya, untuk membahas objek language ini karena Anda jurusan bahasa ya. Kalau misalnya Anda
Sekarang kuliah di jurusan bahasa. Dengan kata lain, object language sebagai objek yang membahas, itulah yang disebut dengan metalanguage. Metalinguistik atau metabahasa. Itu yang disebut dengan metalingual ya. Oke. Atomisme logis. Apa sih atomisme logis itu? Oke, saya akan jelaskan. Logika atomisme mulai berkembang pada abad awal ke-20 di Inggris sebagai reaksi terhadap aliran idealisme yang menguasai pemikiran saat itu. Tokoh terkenal paham idealisme adalah F.H. Berkeley. Inti aliran idealisme adalah bahwa realitas itu sendiri adalah ide-ide, pikiran-pikiran, jiwa-jiwa, atau mind. Bukannya benda material. Ini kebalikan dari paham materialisme, bahwa materi itu adalah real, dan mind atau minda sebagai fenomena penyerta saja. Ini bertentangan dengan metode empirisme, yang mengandalkan ide-ide bukannya putusan atau judgement atau keterangan-keterangan sebagaimana dinyatakan dalam proposi-proposi, yakni pernyataan-pernyataan tentang dunia ini. Pandangan Bradley ini mempengaruhi Russell dengan formulasi logika atomisme, bahwasannya realitas terwujud dalam ungkapan bahasa yang merupakan proposi-proposi, bukan ide-ide atau isi pikiran kita. Ya, begitu ya. Berikut ini adalah beberapa pikiran dari inti aliran atomisme. Logika adalah hal yang paling mendasar di dalam filsafat. Logikalah yang harus mewarnai setiap mahjab filsafat, bukan metafisika. Filsafat Russell disebutnya sebagai atomisme logis yang sesungguhnya telah dikembangkan oleh Wittgenstein dan terlihat adanya pengaruh David Hume, seperti dapat dibaca dalam karangannya An Inquiry Concerning Human Understanding. Dan terlihat adanya pengaruh, dikatakannya bahwa semua ide yang kompleks itu terdiri atas ide-ide sederhana yang harus dianalisis secara psikologis. Russell menolak konsep analitis psikologisnya, tetapi lebih berkonsentrasi pada analisis proposi-proposi. Jadi si Russell ini lebih menganalisis pada analisis proposi-proposi, bukan analisis psikologisnya. Yang kedua, dasar pemikirannya adalah formulasi logika bahasa tidak sama dengan formulasi struktur bahasa. Russell dan Morse pendapat bahwa tugas filsuf adalah memberikan analisis proposi-proposi, tetapi keduanya berbeda dalam hal bahasa yang digunakan. Morse mendasarkan analisisnya pada akal sehat, sedangkan Russell mencari kebenaran itu melalui bahasa didasarkan formulasi logika. Bahasa sehari-hari tidak cukup canggih untuk menganalisis filsafat, karena memperlihatkan kekaburan, makna ganda, ambiguitas, dan tergantung pada konteks. Jadi pernyataan kita selanjutnya adalah bagaimana bahasa yang mampu mengungkapkan suatu realitas fakta secara akurat. Jadi memang harus dibedakan bahasa sehari-hari dengan bahasa ideal yang mewacanakan filsafat. Jadi filsafat itu tidak bisa dijelaskan dengan bahasa biasa-biasa saja. Seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa yang namanya bahasa sehari-hari itu mempunyai makna yang kabur, ya. Banyak hal yang ambiguitas. Mari kita bandingkan contoh populer dalam wacana tata bahasa transformasi berikut. John is easy to please. John is eager to please. Kedua kalimat ini memiliki struktur gramatikal yang sama, tetapi memiliki struktur logika yang berbeda. Dengan kata lain, struktur gramatikal belum tentu menentukan struktur logika. Kalimat satu berarti mudah bagi seorang mengatakan John, sedangkan kalimat kedua berarti bahwa John ingin menyenangkan orang lain. Demikian pula dengan kedua
dengan dua kalimat ini. Lions are yellow dan lion are real. Dalam kalimat 3 dan 4, lion adalah subjek, sedangkan yellow dan real adalah sama-sama predikat. Secara gramatikal strukturnya sama, tapi secara logis tidak sama. Ini semua berbeda dengan dua kalimat berikut ini. Socrates adalah filsuf dan Aristoteles adalah filsuf. Keduanya memiliki struktur gramatikal dan logika yang sama. Keduanya adalah filsuf. Itu adalah fakta. Russell menjelaskan bahwa semua unsur yang termasuk ke dalam satu himpunan tidak dengan sendirinya merupakan suatu himpunan itu sendiri. Berdasarkan proposi 5 dan 4 di atas, tidaklah disimpulkan bahwa filsuf adalah anggota dari filsuf. Kelas filsuf tingkatannya lebih tinggi dari filsuf itu sendiri. Oke. Dengan begitu, kita melihat kontradiksi dalam kalimat-kalimat berikut. Oke, kita ada lagi nih kalimat yang terakhir ya, 7 dan 8. Semua peraturan mengandung pengecualian. Oleh karena itu yang mengandung pengecualian. Dan setiap pernyataan ilmiah tidak didasarkan pada verifikasi, hanyalah omong kosong. Jadi termasuk omong kosong karena tidak didasarkan pada verifikasi. Ya, jadi memang agak pusing ini ya saya menjelaskannya ya. Jadi memang ada dua hal yang harus kita perhatikan bahwa ketika kita bicara tentang filsafat bahasa. Coba cermati kalimat ini ya. Semua peraturan mengandung pengecualian. Nah, pernyataan itu adalah sebuah peraturan, tapi ada pengecualian. Oleh karena itu mengandung pengecualian gitu ya. Lalu ini kalimat ini, setiap pernyataan ilmiah tidak didasarkan pada verifikasi, hanyalah omong kosong. Ini pun adalah sebuah pernyataan ilmiah. Jadi, sesuatu yang tidak didasarkan pada verifikasi, meskipun itu ilmiah, itu adalah omong kosong. Hakikat realitas dunia seyogianya dianalisis melalui analisis logis. Agar ilmiah, filsafat mesti mengandalkan analisis logis. Analisis logis berdasarkan pada kebenaran a priori yang sifatnya universal dan bersumber pada rasio. Kebalikan analisis logis adalah sintetis logis, yakni merupakan metode untuk mendapatkan kebenaran, pengetahuan empiris, dan pengalaman indrawi yang bersifat a posteriori. Maksud saya, a posteriori, ya betul, a posteriori. Susah sekali saya mengatakannya ya. A posteriori. Itu maksud saya. Ilmu pengetahuan terdiri atas pernyataan-pernyataan yang merujuk pada realitas dunia. Dengan kata lain, realitas terungkapkan lewat bahasa, sehingga antara bahasa dan realitas terdapat kesesuaian bentuk. Dunia ini terdiri atas fakta-fakta yang terlukiskan lewat proposi-proposi. Ya. Proposi-proposi ini merupakan simbol dan bukan merupakan dunia. Ingat bahwa bahasa adalah simbol. Proposi yang paling sederhana disebut proposi atomis. Merupakan bahan untuk membangun proposi majemuk seperti dengan menggunakan kata sambung atau dan sebagainya. Kalimat Socrates adalah seorang warga Athena yang bijaksana. Adalah sebuah proposi. Socrates adalah seorang warga Athena yang bijaksana. Ini adalah sebuah proposi majemuk yang terdiri atas dua proposi atomis, yaitu Socrates adalah warga Athena, Socrates adalah orang yang bijaksana. Jadi ini disebut dengan kalimat majemuk bertingkat ya. Satu kalimat ada dua klausa di situ. Keduanya digabungkan dengan kata yang. Selain fakta atomis, juga dikenal fakta umum, yaitu kebenaran yang sudah dikenal secara umum seperti proposi semua orang akan mati. Itu adalah sebuah kebenaran umum yang memang
Itu disebut dengan proposi atau mislogis itu seperti itu. Ada kebenaran umum, dan yang kedua itu, yang pertama itu tadi satu kalimat terdiri dua proposi. Oke, kita akan bicara tentang positivisme logis. Semua pemikiran filsafat saling mempengaruhi. Sehingga suatu teori dapat ditelusuri kepada para pendahulunya. Oke. Di sini ada sebuah bahwa proposi yang bermakna adalah proposi yang menggambarkan suatu realitas dunia yang memiliki struktur logis. Jadi proposi yang bermakna adalah proposi yang menggambarkan suatu realitas dunia yang memiliki struktur logis. Struktur logis dunia terlukiskan dalam struktur logis bahasa. Metafisika melampaui batas-batas bahasa. Positivisme logis menggunakan teknik analitis untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, itu tadi menolak metafisika. Dan yang kedua, yaitu untuk menjelaskan bahasa ilmiah, bukan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan fakta ilmiah. Jadi positivisme logis itu, yang pertama menolak metafisika, dan yang kedua adalah untuk menjelaskan bahasa ilmiah, bukan untuk menjelaskan fakta-fakta ilmiah. Dengan analisis filsafat, kita dapat menyatakan sesuatu yang real. Paling-paling menyatakan apa artinya bila kita menyatakan bahwa sesuatu itu real. Empirisme sangat mengandalkan pengalaman empiris. Maka dari itu sering disebut dengan empirisme logis. Bagaimana mungkin ia dapat menjelaskan alam metafisik yang belum teralami, misalnya kematian? Jadi penolakan terhadap metafisika itu tidak boleh dimaknai menolak keberadaan dunia luar atau transenden seperti kematian itu. Dengan kata lain, bagi kelompok ini pernyataan metafisik tidak menyatakan sesuatu sama sekali, alias omong kosong. Jadi begini ya, orang-orang positivisme ini biasanya adalah orang-orang ateis yang menolak keberadaan Tuhan. Mengapa? Karena tidak bisa dijelaskan secara bahasa. Tidak bisa dijelaskan dengan logika bahasa. Sesuatu yang belum teralami itu tidak bisa dijelaskan secara bahasa. Itu positivisme logis itu. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sekuler. Orang-orang yang menolak kehidupan setelah kematian, menolak keberadaan Tuhan. Tokoh utama positivisme logis adalah di sini ada Alfred Jules Ayer dengan karyanya yang terkenal The Length, Truth, and Logic. Ia melanjutkan tradisi empiris Inggris terutama Holmes dan analisis logis dari Russell. Aliran ini menaruh perhatian pada upaya menentukan bermakna atau tidak bermaknanya suatu pernyataan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, bukan pada pernyataan apakah benar atau salah. Tugas filsafat adalah melakukan analitis logis terhadap pengetahuan ilmiah. Untuk maksud itu, mereka mengembangkan prinsip yang disebut verifikasi atau kriteria kebermaknaan. Berikut adalah prinsip-prinsip verifikasi sebagai elaborasi dari pernyataan itu. Suatu proposi dianggap bermakna manakala secara prinsip dapat diverifikasi. Arti suatu pernyataan adalah sama dengan metode verifikasinya yang berdasarkan pengalaman empiris. Jadi segala sesuatu yang bisa diverifikasi kebenarannya itu harus didasarkan pada pengalaman empiris. Yang mesti dilakukan adalah verifikasi bukan menghasilkan suatu pernyataan yang mesti benar. Misalnya ada sebuah proposi begini. Di rumah itu ada 3 orang pencuri. Maknanya adalah walaupun setelah diverifikasi ketiga pencuri itu tidak ada, ungkapan John tidak akan mati. Ya, maksudnya begini. Bukan menghasilkan suatu pernyataan yang benar.
Jadi di rumah itu ada 3 pencuri. Adalah bermakna, walaupun setelah diverifikasi ketiga pencuri itu tidak ada. Ungkapan John tidak akan mati bermakna sebab kalimat itu dapat diverifikasi untuk membuktikan ketidakbenarannya secara empiris. Iya. Jadi begini ya. Ketika kita bicara tentang sebuah proposi, ketika itu bicara tentang hal yang nyata, itu bisa diterima kebenarannya meskipun hal itu setelah diverifikasi salah. Seperti kata tadi, di rumah itu ada 3 pencuri. Itu adalah hal yang logis. Tapi kalau John tidak pernah mati, itu sesuatu yang tidak logis dan tidak bisa diverifikasi. Misalkan begini, di rumah itu tidak ada pencuri, di rumah itu ada pencuri. Hal itu bisa diverifikasi, meskipun tidak ada pencuri di sana. Tapi John tidak bisa mati, itu adalah sebuah preposisi yang tidak bisa diverifikasi. Oke, jadi proposisi dalam positivisme logis itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan logis. Kita lihat ya di sini. Ungkapan hari ini cuaca lebih baik daripada di luar. Misalnya begitu ya. Tidak bermakna sebab dalam ungkapan itu sendiri terdapat kontradiksi. Iya, hari ini cuaca lebih baik daripada di luar. Misalnya cuaca di rumah lebih baik daripada di luar. Bagaimana ini? Ini adalah sesuatu yang kontradiksi. Setiap pernyataan yang secara prinsip tidak dapat diverifikasi pada hakikatnya pernyataan itu tidak bermakna. Pernyataan-pernyataan metafisik tidaklah bermakna karena secara empirik tidak dapat diverifikasi. Oke? Itulah yang disebut dengan prinsip positivisme logis. Jadi pernyataan-pernyataan yang bersifat metafisik itu tidak bisa diverifikasi. Kali ini pengamat metafisik God exists. Bukankah kalimat ini secara faktual bermakna? Demikian pun dengan kalimat God doesn't exist. Ya. Tuhan itu ada. Tuhan itu tidak ada. Kedua kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang bermakna. Begitu. Dan keduanya juga sebetulnya tidak bisa diverifikasi. Ayer membedakan dua jenis verifikasi, yakni verifikasi keras dan verifikasi lunak, seperti tampak dalam kutipan di bawah. Anda akan lihat bahwa aku membedakan antara arti yang keras dan arti yang lunak. Dari kata variable. Verifiable. Dan aku menjelaskan perbedaan tersebut sebagai berikut. Suatu proposi yang dapat dikatakan verifiable dalam arti yang keras hanya jika kebenaran dapat dibuktikan dalam pengalaman secara meyakinkan. Suatu proposi verifiable dalam arti lunak adalah proposisi yang pengalamannya hanya dapat menjadikan. Jadi verifiable dalam arti keras itu adalah sebuah proposi yang kebenarannya bisa dibuktikan. Verifiable dalam arti lunak adalah sebuah proposi yang kebenarannya yang pengalamannya hanya dapat menjadikan atau sangat mungkin. Oke. Seperti disebut dalam pertemuan sebelumnya, bahwa filsafat analitik muncul sebagai reaksi terhadap tradisi idealisme terutama kalangan teologi yang mengagungkan metafisika. Mereka ingin memiliki ideal yang memang sesuai dengan struktur logika dari realitas dunia. Para tokoh filsafat bahasa atau the ordinary length philosophy berkonsentrasi pada aspek semantik bahwa bahasa seperti dikupas oleh si Wittgenstein ini dalam bukunya
Tractatus Logico-Philosophi, atau ya dia seperti hal gurunya Rousseau mengatakan bahwa ungkapan bahasa metafisik adalah omong kosong karena tidak menggambarkan realita. Dalam buku itu, dia kurang lebih mengatakan bahasa sebagai suatu himpunan besar terdiri atas proposi-proposi atomis yang pada hakikatnya menggambarkan realita atomis. Dengan begitu, sebuah proposi adalah sebuah fungsi kebenaran. Makna sebuah proposi itu adalah kenyataan yang sesuai dengan fakta atau kebenaran suatu peristiwa. Ada misalnya 3 kritik tajam ya yang ditulis oleh si Wittgenstein ini terhadap filsafat sebagai berikut. Yang pertama adalah kekacauan bahasa filsafat timbul karena penggunaan istilah atau ungkapan dalam filsafat bahasa yang tidak sesuai dengan aturan permainan bahasa. Yang kedua, adanya kecenderungan untuk mencari pengertian yang bersifat umum dengan merangkum berbagai gejala yang diperkirakan, mencerminkan sikap keumumannya. Kelemahan ini disebut dengan craving for generality. Penyamaran atau pengertian terselubung melalui pengajuan istilah yang tidak dapat dipahami, misalnya keberadaan dan ketiadaan, dan sebagainya. Intinya, dalam berwacana filsafat dan sesungguhnya dalam berbahasa sehari-hari pun, kita harus menghindari ambiguitas dan penyamaran. Berdasarkan atas 3 hal di atas, 3 hal ini ya, dia menyatakan 2 tugas filsafat, yaitu secara penyembuhan, yaitu dengan menghilangkan kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam bahasa filsafat. Dan yang kedua, secara metodis atau metodis ya, secara metodis yaitu berfilsafat dengan menempuh jalan berikut ini. Yang pertama, meletakkan landasan filsafat pada penggunaan bahasa sehari-hari dengan mengikuti aturan permainan bahasa. Yang kedua, untuk mengatasi kekacauan itu kita harus menyusun kembali apa yang telah kita ketahui bukannya dengan melalui keterangan baru. Yang ketiga, meletakkan metode analisis bahasa dalam posisi yang netral, yakni tidak turut campur dalam memberikan interpretasi filosofis atau penafsiran realitas. Nah, ini adalah tema-tema filsafat bahasa. Ya. Si Russell dan para pengikutnya mulanya tidak percaya bahwa bahasa biasa dapat dipakai sebagai ekspresi filsafat dan mengharapkan adanya bahasa ideal seperti logika simbolis untuk kepentingan filsafat. Tema filsafat berikut ini tidak sejalan ya oleh si Wittgenstein, tetapi juga dari para filsuf lain yang mengajukan teorinya sekaitan dengan bahasa. Oke, kita akan bicara tentang permainan bahasa. Atau ya, si Wittgenstein ini menulis buku karya yang kedua yang berjudul Philosophical Investigation. Dalam buku itu menyadari bahwa tidak hanya dimaksudkan untuk mengungkapkan proposi-proposi logis, melainkan digunakan juga dalam fungsi lain seperti pernyataan, perintah, pengumuman, dan sebagainya. Menarik sekali bahwa si Wittgenstein ini menggunakan metafor language games atau permainan bahasa. Hidup ini memang merupakan rantai panjang berbagai permainan yang silih berganti. Kita larut dalam permainan ini dengan mengikuti aturan-aturan main yang berlaku. Jika kita menolak aturan main catur misalnya, maka kita lebih menolak kebenaran dan fungsi catur itu. Dalam sosiolinguistik dikenal istilah speech event atau peristiwa tutur. Speech event itu peristiwa atau tuturan mungkin ya, yang dimediasi oleh bahasa tertentu atau permainan bahasa yang sesuai dengan konteksnya. Teori gambaran. Ya. Lewat bahasa kita menggambarkan dunia. Proposi-proposi juga menggambarkan kenyataan. Ya. Ada satu lagi nih sebentar ya, sedikit lagi ya. Karena tadi saya lupa jadinya.
Lewat bahasa kita menggambarkan dunia, proposi-proposi juga menggambarkan kenyataan. Pengertian sebuah proposi terletak pada situasi yang digambarkan atau dihadirkan di dalamnya. Bayangkan sebuah lukisan karya perupa sebagai representasi objek gambarannya. Fungsi teori gambar terletak pada kesesuaian antara unsur-unsur gambar dengan unsur-unsur realitas. Unsur-unsur yang dimaksud mencakup kata, frasa, klausa, maupun kalimat untuk proposi elementer yang merupakan penjelasan suatu bentuk keberadaan suatu peristiwa. Sebagai gambaran peristiwa keberadaan suatu peristiwa tidak dapat benar atau salah. Adapun proposi sebagai sarana berupa ungkapan bahasa yang menghadirkan bentuk kepada kita. Itulah yang dikenai sebagai kualifikasi benar atau salah. Proposi dalam struktur logika bahasa. Dunia adalah keseluruhan fakta dan kebenarannya dari dunia itu hanya dapat dinyatakan dalam bahasa. Struktur logis dunia bahasa, suatu proposi dapat dianalisis menjadi sebuah proposi sebagai bagian terakhirnya dalam istilah Wittgenstein disebut ultimate constituent. Maaf ya. Ya, menjadi sebuah istilah ultimate constituent. Dengan kata lain, setiap proposi elementer itu hanya memiliki satu analisis final. Proposi-proposi mengungkapkan keberadaan suatu peristiwa state of affair, sedangkan seluruh proposi itu adalah bahasa. Proposi-proposi dasar merupakan bangunan terakhir dari bahasa karena jumlah keseluruhan proposi itu adalah bahasa. Berikut adalah ayat-ayat struktur logika bahasa yang dikemukakan oleh Wittgenstein. Sebuah gambaran logis dari suatu kenyataan itu adalah sebuah pikiran. 2. Di dalam sebuah proposi, sebuah pikiran mendapatkan ungkapan yang dapat diamati oleh indera. 3. Di dalam proposi, sebuah pikiran dapat diungkapkan demikian rupa sehingga unsur-unsur dari tanah proposi itu bersesuaian dengan objek dan pikiran. 4. Sebuah proposi hanya mempunyai satu analisis yang lengkap. 5. Proposisi yang mempunyai makna adalah proposisi yang berhubungan dengan sebuah nama. Sebuah pikiran adalah sebuah proposi yang bermakna. Jumlah keseluruhan dari proposi itu adalah bahasa. Sebuah proposi itu adalah suatu gambaran realitas. Sebuah proposisi itu adalah sebuah model dari kenyataan yang kita bayangkan. Ya, kategori mistake itu seperti apa sih? Ya, segala sesuatu yang diindra oleh manusia dipersepsi lalu diolah menjadi pengetahuan. Pengolahan ini dilakukan melalui proses kategorisasi. Dalam penelitian kualitatif, misalnya data observasi dan data wawancara dianalisis lewat kategorisasi. Kekeliruan pokok yang sering terjadi dalam filsafat adalah kekeliruan kategori, yaitu pencampuran anggota yang berbeda sifatnya ke dalam suatu kategori. Contoh kesalahan yang sederhana adalah pengelompokan gajah, kuda, kerbau, burung, ular ke dalam kategori binatang menyusui. Nah, ya itu salah pengkategoriannya. Proposi ayah tidak merokok dapat dimaknai sebagai ayah bukan perokok atau ayah tidak sedang merokok. Pemaknaan atau misalnya oleh pembaca, pendengar bukti campur aduknya dua kategori adalah si Riley ini lewat bukunya The Concept of Mind yang memperkenalkan konsep kesalahan kategori ini sebagai reaksi terhadap konsep dari René Descartes dalam mendeskripsikan manusia yang memiliki jiwa dan ruh dan juga memiliki tubuh dan raga. Ruh secara logis dapat dibandingkan dengan raga, padahal kenyataannya memiliki eksistensi yang berbeda. Ruh atau jiwa mesti dipahami lewat introspeksi, sedangkan raga dapat dipahami lewat observasi. Oke. Ruh dan raga itu bersatu, tapi pemahamannya berbeda. Seperti yang tadi saya katakan di akhir, bahwa ruh itu bisa dipahami lewat introspeksi. Sedangkan raga dapat dipahami lewat observasi. Oke. Demikian kuliah filsafat di pertemuan kedua dengan saya Pak BN. Terima kasih sudah mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.